Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruktor dan destruktor pada PHP menggunakan studi kasus sepeda. Sebelum masuk ke contoh program, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar dari konstruktor. Konstruktor itu apa sih? Nah, jadi konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah proyek dibuat. Dalam pemrograman berorientasi objek, konstruktor biasanya digunakan untuk memberikan nilai awal pada sebuah objek agar objek tersebut langsung siap digunakan. Bayangkan, ketika kita membeli sebuah sepeda baru, sebelum digunakan, sepeda tersebut harus dirakit terlebih dahulu. Dipasang bannya, dipasang setangnya, dan diberikan warna tertentu. Proses persiapan tersebut dapat diibaratkan seperti konstruktor yang menyiapkan data awal pada objek. Dalam PHP, konstruktor ditulis menggunakan metode konstruk buka kurung. Ketika objek dibuat menggunakan keyword new, metode ini akan langsung dijalankan tanpa perlu dipanggil secara manual. Sekarang kita lihat contoh sederhana penggunaan konstruktor. Pada program terdapat sebuah kelas bernama contoh. Kelas dapat dianggap sebagai cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Di dalam kelas tersebut terdapat konstruktor yang berisi perintah untuk menampilkan teks objek dibuat. Saat objek dibuat menggunakan keyword new, konstruktor akan langsung berjalan secara otomatis. Akibatnya, pesan yang ada di dalam konstruktor juga akan langsung muncul di layar. Dari contoh sederhana ini, kita akan memahami bahwa konstruktor merupakan proses pertama yang dijalankan ketika objek dibuat. Konstruktor sangat berguna karena dapat digunakan untuk menyimpan data awal, melakukan inisialisasi properti, atau menjalankan proses tertentu sebelum objek digunakan oleh program. Setelah memahami konstruktor, sekarang kita beralih ke destruktor. Jika konstruktor bertugas mengurus proses awal sebuah objek, maka destruktor bertugas mengurus proses akhirnya. Destruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika objek sudah tidak digunakan lagi atau ketika program selesai digunakan. Dalam PHP, destruktor ditulis menggunakan metode destruk buka kurung. Sebagai contoh, pada program terdapat destruktor yang menampilkan pesan objek selesai digunakan. Ketika proyek berakhir, pesan tersebut akan muncul secara otomatis. Pada aplikasi yang lebih kompleks, destruktor sering digunakan untuk membersihkan resource yang digunakan oleh program, seperti menutup koneksi database atau membersihkan data sementara. Dengan begitu, program dapat berjalan lebih rapi dan efisien. Sekarang kita masuk ke studi kasus utama yaitu kelas sepeda. Pada program ini, saya membuat sebuah kelas bernama sepeda yang digunakan untuk membuat objek sepeda. Di dalam kelas terdapat dua properti yaitu merek dan warna. Properti merek digunakan untuk menyimpan nama merek sepeda, sedangkan properti warna digunakan untuk menyimpan warna sepeda. Selanjutnya, saya membuat konstruktor yang menerima dua parameter yaitu merek dan warna. Ketika objek dibuat, data yang diberikan akan masuk ke konstruktor dan kemudian disimpan ke dalam properti menggunakan keyword this. Keyword this digunakan untuk mengakses properti yang berada di dalam kelas yang sama. Setelah data berhasil disimpan, program menampilkan pesan bahwa data sepeda berhasil dibuat. Selain konstruktor, terdapat juga metode tampilkan data yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai sepeda yang telah dibuat. Pada bagian akhir kelas sepeda, terdapat destruktor yang akan dijalankan secara otomatis ketika program selesai. Selanjutnya, dibuat sebuah objek bernama sepeda 1 dengan data merek poligon dan warna merah. Ketika objek dibuat, konstruktor langsung berjalan untuk menyiapkan data tersebut ke dalam properti. Setelah itu, metode menampilkan data dipanggil untuk menampilkan informasi sepeda ke layar. Program kemudian menampilkan merek sepeda, yaitu poligon, dan warna sepeda, yaitu merah. Ketika seluruh proses selesai,
Deskriptor akan berjalan secara otomatis dan menampilkan pesan bahwa objek sepeda telah selesai digunakan. Dari studi kasus ini, kita dapat melihat urutan kerja konstruktor dan deskriptor dengan jelas. Konstruktor dijalankan saat objek dibuat untuk menyiapkan data awal, sedangkan deskriptor dijalankan saat objek selesai digunakan sebagai proses penutup. Dengan memahami kedua metode ini, kita dapat mengelola siklus hidup objek dengan lebih baik dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan PHP.